Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Wangsit Pasundan menjemput berkah. Di video kali ini masih membahas tentang kondisi masyarakat jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus dalam bidang politik dan militer. Simak videonya di Wangsit Pasundan menjemput berkah. Ikatan politik yang terjadi di kota Mekah secara umum terjadi juga di Jazirah Arab. Pada awalnya dibangun hanya berdasarkan pertalian darah. Komunitas terkecil adalah keluarga, dan selanjutnya antar keluarga membentuk keluarga besar yang biasa disebut dengan bani atau suku. Keluarga besar tersebut terikat oleh berbagai kesepakatan kolektif, terutama dalam jaminan keamanan hidup. Dari sinilah definisi konfederasi secara klasik dimaknai, sehingga dalam hal ini masyarakat Jazirah Arab mampu menghafal silsilah leluhurnya. Setidaknya hal ini dilakukan adalah untuk menjamin setiap individu akan statusnya dalam konfederasi. Pola konfederasi ini pada tahapan tertentu mengalami perubahan bentuk, tidak lagi sebatas hubungan darah saja, akan tetapi pada akhirnya terkait dengan kepentingan bersama, baik tentang solidaritas dalam menghadapi musuh bersama atau berkaitan erat dengan faktor ekonomi serta motif-motif pragmatis lainnya. Pola ini ada korelasinya dengan kekejaman hidup di padang pasir. Ancaman keamanan yang tidak dapat diprediksi setidaknya mampu dicegah oleh kekuatan suku atau kelompok, karena bagaimanapun karakter padang pasir tidaklah menghasilkan kebutuhan pokok yang cukup, sehingga rentan dengan persaingan untuk mendapatkannya. Salah satu fenomena yang menggejala di Arab menjelang lahirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa yang dikenal dengan sebutan Ayyam al-Arab atau hari-hari orang Arab. Hal ini merujuk pada permusuhan antar suku yang secara umum muncul akibat persengketaan di bidang hewan ternak, padang rumput, atau mata air. Persengketaan ini menyebabkan sering terjadinya perampokan serta penyerangan dari Ayyam al-Arab, memunculkan sejumlah pahlawan lokal, serta menghasilkan perang syair yang penuh kecaman dari para penyair yang bertugas sebagai agitator. Uniknya, tradisi ini tidak menjadikan bangsa Arab terkesan haus darah, karena hanya terlihat ganas pada tingkatan syair. Meskipun tentunya pertempuran terkadang memakan korban, hal ini terjadi karena mereka memiliki etika perang yang telah mentradisi. Berkat adanya Ayyam al-Arab itulah pertarungan antar suku menjadi salah satu institusi sosial keagamaan dalam kehidupan mereka. Dalam arti kata, peristiwa itu legal secara sosial dan menjadi ritual yang mesti dilakukan dalam waktu tertentu. Ada beberapa pertempuran antar suku yang terkenal dalam tradisi sebelum Islam. Sebagai contoh, sebut saja Perang Basus yang terjadi pada akhir abad ke-5 Masehi antara Bani Bakar melawan Bani Taghlib. Konflik ini di antara mereka muncul karena unta betina milik seorang perempuan tua suku Bakar yang bernama Basus dilukai oleh kepala suku Taghlib. Konflik ini pun memakan waktu kurang lebih 40 tahun. Selama itu, kedua belah pihak saling mengadakan penyerangan. Setelah Perang Basus mencapai titik perdamaian, muncul Perang Dahis dan Al-Ghabra. Perang ini melibatkan suku Amba melawan suku saudara perempuannya sendiri, yaitu Zubian. Perang ini dipicu oleh tindakan curang suku Zubian dalam sebuah pacuan kuda dan keledai.
Lain halnya yang terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj. Kedua suku ini terlibat pertikaian yang berkepanjangan yang biasa populer dengan sebutan Perang Buat. Gambaran potensi konflik di atas menegaskan bahwa konfederasi pada akhirnya harus selalu dikaitkan dengan konsep muru'ah dan karim. Dengan standar ini biasanya kepala suku dipilih demi adanya keterjaminan setiap anggota untuk mendapatkan kelayakan hidup di bawah kepemimpinannya. Hal dilematis akan muncul ketika konsekuensi penerapan standar semacam ini menimbulkan berbagai potensi persaingan dan pengkhianatan. Persaingan dan pengkhianatan ini pada akhirnya menjadi makna relasional dengan konfederasi itu sendiri. Demikian sahabat rahimakumullah, pembahasan singkat tentang kondisi masyarakat Mekah Jahiliyah dalam bidang politik dan militer. Simak episode selanjutnya di Wangsit Pasundan menjemput berkah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.